sini saya akan mempraktikkan cara berkomunikasi dengan pasien gangguan citra tubuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Ya kayak yang suster lihat. Agak murung ya Mbak ya? Iya. Mbak, perkenalkan saya dengan perawat Laila. Nama lengkap saya Siti Ratu Barokah. Biasa dipanggil dengan perawat Laila ya. Boleh sebutkan nama Mbak, nama lengkap Mbak, dan tanggal lahir Mbak? Silvi, 23 April 2002. Benar ya, dengan Mbak Silvi ya. Iya Mbak. Saya Mbak Silvi di sini sedang bertugas ya di ruangan ini dari jam 6 sampai jam 2 siang. Nah, tujuan saya di sini adalah ingin mengetahui perasaan Mbak Silvi setelah Mbak Silvi melakukan operasi minggu lalu ya Mbak ya, pasca operasi. Saya ingin menggali perasaan Mbak Silvi. Nah, gimana Mbak Silvi? Apakah Mbak Silvi bersedia atau tidak? Bersedia Sus. Bersedia ya. Kira-kira tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja kalau ya Sus. Di sini saja ya. Oke, kita kontrak waktu dulu ya Mbak ya. Kontrak waktunya 30 menit Mbak, cukup nggak? Iya Sus. Ya cukup ya. Oke, jadi saya akan bertanya tentang perasaan Mbak nanti ya, dan juga kita akan bisa untuk mengetahui kelebihan Mbak yang lainnya gitu kan. Oke, sebelumnya Mbak, bagaimana sih penilaian Mbak terhadap diri Mbak sekarang setelah Mbak melakukan operasi minggu lalu? Saya baik Sus, cuman saya hanya merasa malu saja sama diri saya Sus. Ya yang seperti Suster lihat, kaki saya tinggal satu. Saya merasa saya sudah tidak sempurna Sus. Saya malu untuk keluar, saya malu untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi untuk pergi ke kampus, bersosialisasi sama teman-teman. Saya malu untuk ya seperti dulu lagi tuh saya nggak bisa kayaknya Sus. Jadi Mbak merasa malu ya, Mbak juga merasa diri Mbak jelek gitu ya. Terus apalagi yang Mbak rasakan Mbak? Saya trauma Sus sama kecelakaan ini. Kalau boleh saya tahu Mbak, kenapa sih Mbak bisa sampai terjadi kecelakaan ini? Boleh Mbak ceritakan bagaimana awal mulanya sampai Mbak bisa masuk rumah sakit ini Mbak? Saya kan tadinya kuliah ya Sus, terus saya tuh pulang kuliah, terus ya terjadi kecelakaan gitu. Saya jalan naik motor, tabrakan, terus kaki saya tidak tahu kenapa kayak seperti terlindas. Habis itu saya merasa sakit banget pas sudah tertabrak tuh di tengah jalan. Habis itu saya pingsan. Pas saya bangun saya sudah ada di rumah sakit. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak mengalami kecelakaan setelah Mbak pulang kuliah ya Mbak ya. Iya. Oke. Jadi selain rasa malu, ada lagi nggak kekhawatiran Mbak setelah Mbak mengalami kondisi seperti ini? Iya, saya malu sih Sus, saya malu. Saya trauma akibat kecelakaan itu. Sehingga saya menjadi tidak sempurna, kaki saya diamputasi kan Sus. Saya khawatir bagaimana saya menjalani kehidupan saya ke depannya, bagaimana saya untuk ke kampus lagi. Dulu kan saya tuh anak yang aktif ya Sus. Saya punya ikut UKM gitu. Jadi saya tuh sekarang khawatir Sus, bagaimana saya bisa itu ikut seperti dulu lagi, bisa beraktivitas di UKM, bisa kumpul sama teman-teman. Saya khawatir teman-teman saya tidak bisa menerima saya Sus. Jadi ada kekhawatiran gitu ya, Mbak khawatirnya tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Dan juga ada kekhawatiran Mbak punya perasaan akan dijauhi dengan teman-temannya ya. Sejauh ini apakah dari pihak teman atau keluarga sudah ada yang mengunjungi Mbak? Sudah sih Sus, teman-teman saya sudah kesini, apalagi keluarga saya yang menemani saya di sini selama saya sakit. Semenjak saya kecelakaan, semenjak saya masuk rumah sakit ini, keluarga saya selalu datang, selalu menemani saya. Teman-teman saya juga sebenarnya mendukung saya sih Sus, saya merasa insecure aja sama mereka. Selama mereka menjenguk Mbak ya, apakah ada kata-kata semangat yang diberikan mereka terhadap Mbak gitu?
Iya sus, mereka baik sama saya, mereka selalu menyemangati saya. Ya. Walaupun saya tangguh dengan ketus, saya nggak mau dekat sama mereka lagi karena saya merasa insecure, tapi mereka tetap aja datang menjenguk saya, memberi semangat segala macam buat saya. Ya, saya ngerti Mbak. Mungkin dari teman-teman terdekat sudah ada yang menjenguk Mbak ya. Keluarga juga memberi semangat kepada Mbak, tapi dalam diri Mbak masih Mbak merasakan malu gitu ya, merasakan berbeda dari yang lain ya Mbak ya. Coba untuk kita mengatasi rasa malu Mbak gitu kan, setelah Mbak diamputasi nih ya, Mbak kehilangan kaki Mbak satu, kan itu menurut Mbak adalah sebuah kekurangan ya, kekurangan Mbak sekarang. Iya sus. Sebenarnya masih banyak gitu kan kelebihan yang Mbak miliki. Nah, coba kita mengali satu-satu nih. Selain kekurangan Mbak, pasti ada kelebihan yang Mbak bisa lakukan. Coba Mbak sebutkan, Mbak bisa apa aja sih sekarang kelebihan Mbak menurut Mbak. Coba Mbak mengeksplor diri sendiri. Apa ya sus, saya buat berjalan aja tuh masih nyeri. Cuman paling saya ya beberes tempat tidur itu juga cuman gini doang, ya pakai tangan. Ya, kalau menurut saya Mbak ya, di balik kekurangan ini Mbak juga masih punya kelebihan ya Mbak. Mbak masih bisa berbicara, terus Mbak juga masih bisa mendengar dengan baik ya Mbak ya. Terus Mbak juga masih bisa makan sendiri tadi ya, menggunakan dua tangan kan. Terus kemudian Mbak masih bisa bernapas, masih bisa melihat dengan normal. Nah, kita lihat dari kekurangan Mbak, ada juga kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Mbak. Terus juga mungkin Mbak sewaktu di kampus punya kelebihan ya. Contohnya tadi Mbak aktif di organisasi ya Mbak ya. Pasti Mbak orangnya rajin menulis kan, Mbak punya kelebihan pasti kan. Ya. Atau di bidang olahraga, apakah Mbak atau di bidang tulis menulis gitu, mengarang, Mbak punya kelebihan seperti itu? Ya, saya tidak terlalu banyak itu sih sus menulis, cuman saya kalau sering bikin diary, sering bikin curhat ke diary, saya suka menulis. Sering bikin karangan-karangan, kayak cerita-cerita pendek gitu di tulisan saya, ya cuman di buku aja gitu sus. Iya. Nah, mungkin dari situ itu bisa menjadi suatu kelebihan Mbak. Di mana Mbak ada kekurangan, pasti ada kelebihan juga. Tadi Mbak bisa bicara, bisa apa sih, membuat suatu karangan. Nah, itu bisa menjadi suatu kelebihan buat Mbak. Nanti Mbak masih punya kedua tangan yang bisa digunakan dengan baik, yang berfungsi dengan baik. Nanti kalau Mbak sudah menjalani kehidupan dengan biasa, dengan normal, keluar dari rumah sakit, Mbak bisa mengembangkan bakat Mbak tersebut Mbak, kan. Jadi menjadi suatu kelebihan buat Mbak ya. Tuhan juga pasti memberi kekurangan, pasti ada kelebihannya juga ya, seperti saya sebutkan tadi ya Mbak ya. Mbak masih bisa berbicara, terus Mbak masih bisa melihat dengan baik, mendengar saya dengan baik ya Mbak ya. Terus kemudian Mbak juga punya kelebihan dalam bidang pendidikan juga ya. Tadi seperti Mbak bilang menulis cerpen Mbak bisa, itu merupakan suatu kelebihan untuk Mbak. Jadi Mbak jangan merasa jelek lagi nih Mbak nih ya. Jangan merasa Mbak tidak bisa apa-apa setelah Mbak kondisinya seperti ini. Ada juga teman yang mensupport Mbak, keluarga juga ya kan ya. Nah, setelah ini apa sih harapan Mbak ke depannya setelah Mbak operasi ini? Saya sih ya harapan saya teman-teman saya mau menerima saya dengan keadaan yang seperti ini. Saya ya di kampus mereka semua pada mau menerima saya lagi walaupun saya cacat ya sus. Saya masih pengen kuliah karena sebentar lagi juga saya mau lulus gitu kan. Ya saya berharap semuanya lancar sih sus. Bagus sekali ya Mbak ya, berarti Mbak masih ada niatan ingin melanjutkan kuliah. Berarti semangat Mbak masih ada ya. Walaupun Mbak dengan hanya satu kaki, kita bisa kok bisa menjalankan aktivitas Mbak seperti biasanya. Nanti kita akan mencoba menggali lagi gitu kan kelebihan Mbak kan.
Terus nanti kita akan mencoba belajar latihan berjalan. Nanti kita akan berjalan menggunakan kruk ya, agar Mbak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sekarang Mbak sudah berani belum melihat kaki Mbak yang sudah dioperasi ini? Coba ya, kita beranikan ya Mbak ya. Sebenarnya Mbak masih takut kayaknya melihatnya ya Mbak ya? Iya sus, saya masih takut melihat kaki saya. Ya. Coba sekarang kita lihat kaki Mbak ya, pelan Mbak. Nih, saya buka ya selimutnya ya Mbak ya. Iya sus. Ya, kita lihat. Nah, sudah ya Mbak ya. Sudah terlihat kan kakinya ya? Sudah, Ya, sus. alhamdulillah Mbak sudah berani melihat kaki Mbak yang sudah dioperasi ya. Coba sekarang Mbak gerakan kaki yang satunya lagi Mbak. Ya, kaki satunya masih bisa bergerak ya Mbak ya. Oke, artinya Mbak masih bisa kita masih bisa belajar berjalan walaupun itu menggunakan alat bantu Mbak. Nanti kita menggunakan alat bantu kruk. Mbak tahu nggak kruk itu seperti apa? Yang alat kayak tongkat gitu kan ya Mbak ya? Ya, seperti tongkat. Nanti kita akan belajar berjalan menggunakan kruk itu ya Mbak ya. Apakah Mbak mau Mbak? Iya sus, saya mau. Saya mau ya. Kira-kira Mbak kita latihannya pengennya kapan Mbak? Saya mau istirahat dulu sih sus, badan saya lemas tadi juga habis minum obat gitu kan. Iya. Jadi kayak rasa pengen tidur gitu sus. Nanti mungkin 1 jam lagi ya sus. Ya, 1 jam lagi ya Mbak ya. Nanti 1 jam lagi kita akan coba latihan berjalan menggunakan kruk ya Mbak ya. Oke, tempatnya mau di mana Mbak? Kira-kira? Di sini saja kali ya sus, tuh di situ juga ada ruang yang kosong Iya, ya iya, sus. iya. Di sini saja ya, biar nanti kita coba latihan ya Mbak ya. Oke, kalau gitu setelah saya berbincang-bincang tadi ya, apa perasaan Mbak yang Mbak rasakan tadi? Setelah kita berbincang-bincang tadi. Alhamdulillah rada lega sih sus, karena ada yang mau ngedengerin saya gitu, masih ada yang mau memberikan support ke saya gitu. Terima kasih ya sus. Ya, saran dari saya tadi ya, Mbak juga punya teman-teman yang baik kepada Mbak, punya keluarga yang sayang kepada Mbak. Mbak jangan lagi merasa diri Mbak jelek atau Mbak insecure. Mbak cantik kok gitu kan. Mbak pasti sempurna di mata orang yang sayang sama Mbak. Mereka nggak akan ngejauhin Mbak kalau mereka sayang kepada Mbak. Nah, terus kemudian nanti apa yang Mbak rasakan, mungkin kalau Mbak sudah keluar dari rumah sakit ya Mbak ya, apa yang Mbak rasakan itu bisa diceritakan kepada keluarga gitu ya, atau kepada teman Mbak. Jadi Mbak jangan menyimpan perasaan sendiri gitu ya. Mbak bisa curhat ke teman-teman Mbak apa yang Mbak rasakan, atau Mbak bisa minta tolong jika Mbak kesulitan dalam melakukan aktivitas gitu ya. Minta tolong ke teman, ke keluarga ya kan, bisa ya. Ya seperti itu ya Mbak. Terus kemudian apalagi perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi Mbak? Sudah sih sus, itu aja saya lega. Iya, semoga saya bisa berjalan ya sus, walaupun dengan satu kaki. Ya, amin, amin. Iya, Ya Allah. semoga teman-teman saya mau tetap selalu support saya, keluarga juga mau support saya gitu kan. Iya sih sus, Iya. udah itu aja. Bagus sekali ya Mbak ya. Kita harus tetap semangat. Allah juga memberikan kelebihan kepada kita ya, di balik kekurangan Mbak ini tadi ya. Masih ada kelebihan yang Mbak miliki, seperti saya sebutkan tadi ya Mbak ya. Mbak juga punya kelebihan dalam bidang akademik juga ya Mbak. Jadi Mbak teruskan kuliah Mbak, jadi Mbak jangan merasa insecure. Nanti kita coba berjalan ya menggunakan kruk agar Mbak bisa menjalankan hidup kembali, aktivitas kembali seperti biasanya ya. Oke, kalau seperti itu ada yang ditanyakan atau tidak Mbak? Tidak ada sih sus, sudah. Tidak ada ya, alhamdulillah. Kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja. Nanti saya akan kembali lagi sejam kemudian untuk kita belajar berjalan menggunakan kruk ya Mbak ya. Iya sus. Ya, Mbak sekarang istirahat dulu ya. Sudah minum obat Mbak tadi Mbak? Sudah sus tadi. Sudah makan juga ya? Alhamdulillah ya. Kalau gitu Mbak istirahat, saya izin pamit dulu ya.
Kalau Mbak butuh saya, Mbak bisa menekan tombol di samping atau keluarganya menghampiri saya di ruang perawat. Tetap semangat ya Mbak Silvi. Iya, terima kasih. Ya, Sis. Mbak Silvi, selamat siang Mbak. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.